Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan kasus penunggakan pajak PT Pertamina. Pajak merupakan pungutan wajib pajak yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan negara dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak itu tidak akan merasakan dampaknya secara langsung karena kan manfaat dari pajak sendiri itu untuk kepentingannya secara umum ya. Dan pajak juga merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Dan pajak juga dilakukan itu karena sudah adanya peraturan di dalam undang-undang yang tertera. Apa sih itu Pertamina? Pertamina adalah perusahaan gabungan antara Pertamina dan Permina pada tanggal didirikannya 10 Desember 1957. Penggabungan ini terjadi pada 1968. Direktur utama yang menjabat dari 2009 hingga 2014 adalah Karen Agustiawan yang dilantik oleh Mendik BUMN Sofyan Jalil pada 5 Februari 2009, menggantikan dirut yang lama Ari Hernanto Sumarno. Apa sih kegiatan Pertamina? Kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia terbagi ke dalam sektor hulu dan hilir, serta ditunjang oleh kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan. Penagihan pajak. Pengertian penagihan pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang. Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingati melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa dan mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, atau menjual barang yang telah disita. Jenis penagihan pajak. Penagihan pajak ternyata punya banyak jenis, ada yang sifat pasif, aktif, bahkan ketika dan sekaligus. Apa bedanya dan apa konsekuensinya bagi wajib pajak? Penagihan pajak pasif. Pada penagihan pajak pasif, DJP hanya menerbitkan surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), SK pembetulan, SK pemberatan, dan keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, Fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak jika dalam waktu 1 bulan sejak penerbitannya STP atau surat sejenis wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Fiskus akan melaksanakan penagihan aktif. Yang kedua ada penagihan pajak aktif. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, Fiskus bersama juru sita pajak berperan aktif dalam tindakan sita dan lelang. Yang selanjutnya ada penagihan pajak sita dan sekaligus. Penagihan pajak sita dan sekaligus ini merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Fiskus atau juru sita pajak kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo. Pembayaran pajak. Penagihan pajak juga diliputi seluruh utang pajak dari semua jenis, masa pajak, dan tahun pajak. Tujuannya penagihan jenis ini adalah untuk mencegah terjadinya utang yang tidak bisa ditagih jika suatu saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak belum membayar, maka juru sita akan menunggu hingga tanggal jatuh tempo. Yang selanjutnya ada tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan penanggung pajak melunasi utang, pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingati, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa,
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, dasar penagihan pajak yaitu 1. Pasal 18 ayat 1 UU KUP menyebutkan dasar penagihan pajak adalah surat tagihan pajak (SPT), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan, putus banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang mulai dengan menerbitkan surat teguran penagihan pajak. Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, di mana dalam upaya penagihan ini Fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak, tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan lelang. Selanjutnya, tahapan penagihan pajak. Beberapa tahapan dalam penagihan pajak yaitu 1. Teguran apabila utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) tidak dilunasi melewati 7 hari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada petanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa. Yang kedua, surat paksa apabila utang pajak tidak dilunasi 21 hari tanggal surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan. Menurut KUP, surat paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan secara penerbitan surat teguran, surat peringatan, atau sejenisnya. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Menurut pasal 6 ayat 1 UU PPSP, surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang sejak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya setelah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Selanjutnya, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus. Yang ketiga, ada penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan, angsuran atau penundaan pembayaran pajak. UU KUP juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan, maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi kadaluarsa. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 kali 24 jam. Selanjutnya ada surat sita. Apabila utang pajak belum dilunasi dalam waktu 2 kali 24 jam, dapat dilakukan tindakan penyitaan.
atas barang-barang wajib pajak dengan dibebani biaya pelaksanaan sita. Penyitaan tidak semata-mata bertujuan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan bertugas menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi pajaknya. Jadi, penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi pajaknya selama 14 hari terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Jika dalam 14 hari penanggung pajak masih belum membayarkan hutang pajak, maka akan diterbitkannya pengumuman lelang. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi. Berkewarganegara Indonesia dikenal oleh juru sita pajak dan dapat dipercaya. Dan selanjutnya ada lelang. Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan perlelangan melalui kantor lelang negara. Dalam hal ini, biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dan surat kabar dan biaya lelang pada saat perlelangan. Dalam artikel pipanews.com menyebutkan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kasus mengenai penunggakan pembayaran pajak. Ditjen Pajak menyebutkan bahwa terdapat perusahaan yang terlibat penunggakan pajak dan diantaranya yaitu merupakan badan usaha milik negara atau yang biasa kita sebut yaitu BUMN. Perusahaan tersebut banyak yang merasa telah membayar pajak, namun kenyataannya, perusahaan-perusahaan tersebut belum menuntaskan pembayaran pajaknya. Dan salah satu perusahaan yang menjadi pokok permasalahan dalam analisis kasus ini yaitu PT Pertamina. Kasus mengenai penunggakan pajak bukan merupakan kasus baru. Kasus ini telah terjadi sejak lama. Berbagai peraturan perpajakan yang telah dibentuk seiring kemajuan teknologi belum efektif dalam menyelesaikan kasus ini. Target penerimaan pajak yang diharapkan menjadi sulit dicapai akibat dari permasalahan ini. Dan dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu Official Assessment System menjadi Self-Assessment System. Seperti yang kita ketahui, dalam Self-Assessment System, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun, optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, contoh salah satu kendalanya yaitu tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak atau biasa disebut tax avoidance maupun ketidakmampuan membayar hutang pajak. PT Pertamina ini telah menunggak pajak sebesar 4,3 triliun. Seperti diungkapkan oleh anggota Komisi 11, Muradi Darmansyah, kepada Direktorat Jenderal Pajak, perlu diketahui bahwa tunggakan pajak tersebut merupakan tunggakan pajak yang belum kadaluarsa. Jadi, penyelesaian kasusnya dapat segera diselesaikan. Dapat disimpulkan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang penagihan pajak dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP telah mengatur dasar hukum dalam kaitannya dengan kasus penunggakan pajak di PT Pertamina. Dan saran dari kita yaitu bayarlah pajak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia. Membayar pajak merupakan peran masyarakat atau wajib pajak untuk ikut serta langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Nah, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.